sekalian, Bapak Ari Wibowo ini adalah seorang psikolog klinis. Saya panggilkan Bapak Ari Wibowo untuk memperkenalkan diri supaya kita bisa mengenal beliau lebih dekat. Terima kasih. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Nuni. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya dengan Ari. Saya psikolog klinis dewasa lebih tepatnya. Remaja juga nanganin sih. Malah sebenarnya kayak sebulan ini lagi banyak klien remaja. Kemudian hariannya saya di puskesmas, saya lagi ngambil puskesmas. Karena dulu impian saya tuh ini, biar semua lapisan masyarakat bisa ngerasain layanan psikologi. Terus kalau satu saya di Desa Consulting di Depok. Itu aja, gitu dulu Bu Nuni. Oke, baik. Pak Ari, saya itu baca nih ya kemarin singkat nih. Pak Ari ini adalah psikolog klinis dengan pendekatan mainstream. Itu apa ya Pak Ari pendekatan mainstream itu? Anti mainstream, maaf aduh ini kok pendekatan mainstream ya. Pendekatan anti mainstream. Ya, silakan Pak Ari mungkin bisa dijelaskan nih ke kita. Oke Bu Nuni, jadi Bapak Ibu kalau kita bicara psikoterapi, psikolog melakukan psikoterapi gitu ya. Nah psikoterapi itu mostly kebanyakan talk terapi, ngobrol gitu. Nah kebetulan training saya itu di trauma gitu. Teknik-teknik trauma healing saya bisa. Di teknik-teknik trauma healing itu kami nerapinya nggak banyak pakai ngobrol gitu. Jadi gerakan tubuh, pakai misalkan gambar gitu ya. Ya poinnya saya suka bilang gini sih sama klien, kalau kamu belum bisa cerita gitu kan, nggak usah, nggak apa-apa. Saya tetap bisa bantu kamu, nyembuhin kamu tanpa kamu cerita sama sekali gitu. Biasanya kan terlalu ya kan orang nanya kalau pertama, Mas saya harus cerita ya dari A sampai Z. Enggak sih, nggak cerita apa-apa juga nggak apa-apa. Kalau ke saya sih kebetulan tekniknya bisa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kepikiran mau ke psikolog atau anak itu dibawa ke psikolog, nggak harus gitu cerita dari A sampai Z. Anda perlu tanya aja psikolog pendekatan gimana, teknik yang dia pakai apa gitu Bu Nuni. Jadi saya alih-alih nggali sebetulnya gitu ya, nanya isi pikirnya apa, saya biasanya netralin reaksi tubuh gitu. Biasanya kalau ketemu orang berkonflik langsung debar-debar kan, kalau ngadepin anak minta main gitu, atau dapat laporan dari guru nilainya turun, wah langsung sepaneng, langsung tinggi, pengen marah. Ini dinetralin reaksi tubuhnya, jadi tetap bisa santai, emosinya ke contain. Oh gitu, jadi berbeda gitu ya dari yang lain, makanya disebutnya anti mainstream. Kalau yang biasanya kalau mau ke psikolog itu kita harus ngobrol banyak dari A sampai Z. Dengan Pak Ari Wibowo ini bisa dengan gerakan atau ya bahasa tubuh gitu ya Pak Ari ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar nama Ibu Evi Sofiawati, tentunya sudah tidak asing lagi kiprahnya bagi kita di sekolah Madania. Beliau adalah Madania Secondary School Student Affair Coordinator yang sangat dekat dengan anak-anak, khususnya permasalahan anak-anak. Selamat pagi Ibu Evi. Selamat pagi Bu Nuni, apa kabarnya di Malang? Iya, wajah tetap ceria ya, walaupun setiap hari selalu muncul berbagai masalah yang harus diselesaikan di sekolah ya, berhubungan dengan kemajuan anak-anak kita ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Evi. Kemudian Bapak Ibu, selama pandemi ini pemerintah mengambil banyak sekali kebijakan untuk mengurangi menyebarnya virus COVID-19. Pemerintah mengambil kebijakan pembatasan skala besar, kemudian work from home atau WFH yang kami sendirian di sini sekolah Madania juga mengalami, kadang WFO, kadang WFH. Kemudian yang paling sekarang akan kita bahas adalah kebijakan pembelajaran jarak jauh ya, yang menerapkan untuk siswa-siswi di Indonesia secara keseluruhan. Nah, pandemi yang berlanjut ini Bapak Ibu menimbulkan kecemasan tentunya ya, bagi kita orang dewasa dan juga anak-anak. Kecemasan, kemudian kebingungan, frustasi, bahkan depresi. Di satu sisi kita takut terserang virus COVID-19. Walaupun kami nih para guru sudah divaksin 2 kali vaksin, tapi kecemasan itu masih tetap ada ya, karena kan dibilangnya vaksin
ketakutan ini menghalau nih virus COVID-19. Nah, kemudian selain kita khawatir tentang COVID-19 ini, kita juga khawatir tentang kehidupan kita karena pandemi ini belum tentu berakhir di akhir tahun 2021 ya, kita tidak pernah tahu. Kemudian kita juga khawatir tentang finansial dan sebagainya. Banyak kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya kita mengalami kekelelahan mental. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kelelahan mental itu tidak hanya dialami oleh anak-anak kita yang melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi kita sebagai orang dewasa juga mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas ini adalah bagaimana sih anak-anak kita dan bagaimana apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa membantu diri kita sendiri dan juga anak-anak kita. Nah, saya mau ke Bu Evi nih, kita lanjut aja nih ya, karena waktunya akan terus bergulir. Saya mau ke Bu Evi nih, Bu Evi, kalau di sekolah Madania nih, apakah fenomena-fenomena atau gejala kecemasan seperti yang saya sebutkan tadi itu muncul cukup signifikan, Bu Evi? Iya Bu Nuni, dampak atau gejala dari pandemi ini muncul di anak-anak juga seperti halnya di kita orang dewasa, guru maupun orang tua di rumah. Wah, ya munculnya cukup mengganggu ya Bu Evi, atau cukup mengkhawatirkan bagi kita guru-guru ataupun sebagian orang tua di rumah ya Bu Evi. Iya Bu, mungkin ada sebagian anak-anak yang bisa mengatasi masalah dengan mudah, lebih mandiri, lebih dewasa. Tapi ada juga anak-anak yang terengah-engah mengatasi masalah-masalah yang menimbulkan dampak ini. Atau bahkan ada juga anak-anak yang belum bisa menyelesaikan masalahnya sehingga dampak ini terus berlangsung dan belum bisa dihilangkan. Oke, baik Ibu Evi. Gejalanya itu seperti apa? Dampaknya itu seperti apa yang terlihat Ibu Evi? Kalau secara umum permasalahan di anak-anak itu sebelum pandemi pun banyak ya. Cuma dengan adanya pembelajaran online di mana anak-anak harus banyak adaptasi dengan sistem pembelajaran baru dan mereka harus punya extra effort. Jadi masalah-masalah itu dipertajam lagi dengan adaptasi usaha-usaha ekstra mereka ini. Kalau kita lihat secara kasat mata di pembelajaran online atau PJJ, masuk kelas yang terlambat, masuk kelas online ya yang terlambat, ketiduran di kelas, ataupun enggan bekerja sama dengan teman sekelompoknya, enggan berkomunikasi dengan guru walaupun sudah ada approach dari guru, atau juga anak-anak mungkin punya ambisi akademis yang tinggi tapi komunikasi online itu bukan sesuatu yang biasa bagi mereka sehingga menghambat penyampaian pembelajaran dari guru ke mereka. Otomatis hal ini membuat mereka terbatas ya untuk mencapai prestasi akademis. Dan di akhir semester itu yang terlihat adalah bahwa tugas yang menumpuk, kemudian juga penurunan nilai akademis. Nah itu hal-hal yang dilihat ya selama pembelajaran PJJ itu. Selain itu di sisi lain dari sesi-sesi konseling dengan para konselor di sekolah Madania, kalau di SD ada Bu Siska, di SMP ada Bu Dita, di SMA ada Bu Rizky. Nah dari curhatnya mereka dengan para konselor ini tergali juga masalah lain, dampak lain atau gejala lain yang mereka rasakan. Ada yang merasa depresi, mereka bilang cemas terus menerus, atau juga mereka merasa insecure, overthinking dalam pertemanan karena kan tidak bertemu secara fisik, jadi lebih ke ini sebenarnya teman saya suka nggak sih sama saya, mau gaul nggak sih sama saya, karena kan gesturnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tulisan kadang-kadang ya tidak. Iya, melalui WhatsApp yang kadang-kadang bisa salah diinterpretasikan. Kemudian juga sampai pada tahap mengisolasi diri bahkan di lingkungan rumah, bukan hanya ke sekolah, tidak mau sekolah, tapi juga di lingkungan rumah. Dan juga yang perlu kita
sadar juga adalah dampaknya ini adalah pergaulan dunia maya mereka yang semakin konsisten dan intens dalam berbagai bentuk yang mungkin Bapak Ibu belum bisa bayangkan karena belum pernah mengalami pergaulan dunia maya anak muda gitu. Jadi halnya bentuknya macam-macam pergaulan dunia maya itu. Nah itu juga dampak yang terlihat akibat dari mungkin masalah-masalah yang mereka miliki. Oke, baik Ibu Evi, dampaknya cukup mengkhawatirkan ya kalau kita biarkan gitu loh ya, kalau kita biarkan secara jangka panjang gitu mungkin ini akan cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan anak-anak. Nah Bu Evi, tentunya setelah melihat dampak itu akan digali masalah-masalah yang ada ya sama konselor-konselor yang ada di sekolah. Nah kalau dan tentunya ini sudah dilakukan ya Bu Evi ya? Iya. Jadi sudah ya? Boleh sharing ya Bu Evi? Kalau dari penggalian masalah, jadi dampak ini kita lihat, terus digali masalahnya apa, bisa melalui sesi konseling reguler di kelas, secara klasikal, ataupun sesi konseling individual bila anak tertentu memerlukan. Nah, para konselor menemukan bahwa masalahnya itu yang umum, manajemen waktu yang berantakan sehingga tidur kemalaman, terus bangun kesiangan, akhirnya ngantuk dan terlambat. Ada juga hal-hal yang disadari kita bersama, distraksi dari gadget yang secara intens dan konsisten mereka pakai karena PJJ ini sama dengan pakai gadget. Jadi itu konsisten dan itu membawa distraksi juga buat mereka dari pembelajaran. Mereka sadar tapi tidak punya self control. Sebagian dari mereka tidak punya self control untuk membatasi penggunaan gadget. Nah, di tangan terus kan. Kemudian juga hal yang lainnya itu yang kemudian terpancing dari para konselor adalah bahwa mereka mengakui ada masalah yang dari rumah gitu. Hubungan dengan orang tua yang kurang lancar komunikasinya, antara lain mungkin karena orang tua dengan anak dengan mereka itu tidak satu frekuensi sehingga kalau bicara itu nggak nyambung atau jawaban yang diharapkan apa, orang tua jawabnya apa, karena pola pikir ada gapnya antara orang tua dan anak gitu ya. Ya Bu Nuni, ya nggak Bu Nuni begitu enggak? Aduh, saya jadi gimana ya? Saya merasa bahwa kayaknya saya ini kemudian iya sama, saya juga merasakan hal yang sama, gap antara anak dan orang tua itu kalau ngobrol belum tentu selalu nyambung. Makanya itu dia, kita harus cari tahu nih gimana sih caranya ya, itu inti dari bincang-bincang kita kali ini. Kemudian hal lain dari orang tua ya, punten ya, mungkin ekspektasi orang tua yang tinggi secara akademis ke anak dan anaknya merasa bahwa dia tidak bisa menyampaikan bahwa sebenarnya dia punya kekurangan atau tidak bisa mencapai ekspektasi itu dan itu tidak tersampaikan. Akhirnya yang ada hasil tidak maksimal. Orang tua, kamu kenapa nggak bisa begini dan nggak bisa begitu? Anaknya nggak bisa bilang bahwa saya nggak bisa ini dan nggak bisa itu gitu karena frekuensinya nggak sama, ngobrolnya nggak nyambung. Selain itu juga ada anak-anak yang merasa bahwa ada perubahan sikap dan hubungan dengan orang tua setelah pandemi ini berjalan cukup lama. Jadi hal ini mungkin disebabkan karena orang tua yang WFH terus-menerus di rumah dan juga ada yang menyampaikan bahwa perubahan situasi finansial itu juga membuat orang tuanya jadi berubah sikap sehingga anak-anaknya juga cukup signifikan imbasnya. Oke, baik Ibu Evi. Nah, bicara tentang masalah-masalah yang sudah digali oleh pihak konselor sekolah, kemudian muncul masalah komunikasi dengan orang tua. Sebenarnya bukan hanya orang tua ya, mungkin kami ini ya, guru kan orang tua juga ya Pak Arif. Yeah. Bukan hanya orang tua ya, guru juga itu sama gitu. Kami mungkin anak-anak juga merasa bahwa ada kendala komunikasi dengan kami para orang tua dalam tanda kutip, di mana orang dewasa, guru dan orang tua. Kebetulan saya ini guru dan orang tua Pak Ari. Nah, menarik sekali, saya pengen kembali ke Pak Ari nih sekarang. Pak Ari menghadap masalah yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi tadi, mungkin Pak Ari bisa memberikan gambaran kepada kami gitu, bagaimana sih apa sih memang seperti itukah gitu masalah yang ada, atau memang ada sesuatu yang memang bisa kita cermati bersama Pak Ari. Silakan Pak Ari. Oke, Bu Nuni, terima kasih.
lucu memang ya tadi Bu Nuni di awal bilang tentang ini ya, kelolaan emosi ya. Kalau kita capek fisik kan capek ya istirahat ya. Betul. Tapi kalau kelolaan emosi itu kenapa jatuhnya marah ya, sensitif gitu ya kan? Iya. Istirahat ya Pak. Iya. Marah itu bukan dalam bentuk istirahat ya itu ya. Makin lelah ya Pak ya pastinya ya. Nah, tapi takut saya lupa, saya pengen nyapa dulu Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Nah, Bapak Ibu kalau ditanya apa kabar, jawabannya biasanya Baik. lumayan gitu ya. Iya. Saya kalau nyapa klien saya nggak gitu, saya nanya lagi yang sebenarnya gimana. Kenapa? Karena seperti tadi Bu itu udah cerita kan dampak-dampaknya kan. Nah, ketika anak-anak jadi secluded gitu ya, nggak ngomong, terus dia let's say stres, cuma overthinking, mikirin temannya, pergaulan, komunikasi sama orang tua jadi nggak nyambung. Nah, itu sebenarnya masalah aslinya nggak sih? Jangan-jangan kan bukan. Artinya ketika Bapak Ibu menjawab baik-baik saja nih, ketika ditanya siapapun, itu menggambarkan kondisi batinnya nggak sih? Jangan-jangan kan enggak ya? Ya kan? Ada orang yang mikir kalau depresi itu berarti dia murung sedih ya? Enggak. Robin Williams, tahu nggak Bapak Ibu, stand up comedian kan, aktor dari Inggris. Nah, dia suka bikin ketawa orang, tahu-tahu gitu. Juga ya. Jadi nggak cukup. Nah, maka di sini baik sekali tadi Bu Madania ini ya, coba gali kan sebenarnya ada apa ya, terus tadi diungkapin masalah sosial ekonomi gitu kan. Nah, saya sih mau bawa gampangnya gini dulu deh. Dulu sebelum pandemi kan kita bisa have fun-nya aman gitu ya, artinya kalau di kantor Bapak Ibu dan guru-guru juga kalau di kantor stres mungkin habis pulang bisa nongkrong sebentar, mabar, main game bareng ya, bapak-bapak, ayah-ayah biasanya futsal gitu kan, ibu-ibu mungkin zumba, arisan bareng-bareng di kafe. Nah tapi sekarang pas pandemi gini kita kan dikurung tanda kutip ya, dikerangkeng di rumah, nggak bisa kemana-mana. Artinya apa? Nggak ada pelampiasan, kita nggak bisa lari. Cuma kita bisa lari, jalan-jalan, nonton, makan, having fun, tapi sekarang nggak ada. Nah jadi ketika kita nggak bisa lari, nah kalau saya bilangnya sama klien saya, sekarang tuh kita nggak butuh ada trigger Bapak Ibu, kita nggak butuh ada stressor, kita diem aja, itu yang kita pendam selama ini tuh berhamburan keluar. Yang kita pendam selama ini ya, masa lalu kita gitu. Nah nanti ntar ini pelan-pelan kita bahas ke situ. Tapi kondisi pandeminya sendiri itu bikin masalah. Nah jadi di awal pandemi Bu Nuni itu psikolog banyak banget yang ngasih materi tentang psychological first aid, P3K psikologi gampangnya. Jadi ketika kita ngadepin situasi baru gitu ya, tugas baru, ketemu orang baru, badan kita kaget. Saya nggak ngomong mental dulu Bapak Ibu ya, kebetulan basic saya trauma juga kan, saya ngomonginnya badan dulu. Jadi badan kita akan stres, ngeluarin respon stres tubuh, itu normal. Iya dong, normal dong. Kita jadi waspada ya. Ntar hidup saya gimana, itu wajar. Nah yang nggak wajar adalah kondisi stresnya berlangsung terus-terusan. Ya kan, sekarang udah setahunan COVID kan. Nah, coba dicegah sebelum kondisinya tambah berkepanjangan, kita coba stabil ya, gampangnya gitu. Nah, jadi si kondisi pandemi sendiri ini Bapak Ibu, ini menimbulkan respon stres tubuh, jadi kita jadi cemas gitu ya, tidur nggak enak segala macam, emang gitu. Belum ditambah ya kita kan kalau dari HP, sosmed, mungkin WhatsApp gitu ya, atau ada Telegram sekarang yang lagi ngetrend juga, kan infonya banyak banget. Kita di-expose sama tiap hari info COVID gitu. Ya kan, info banyaknya rencana hidup yang nggak jadi gitu, yang nikah pending ya kan, udah bayar macam-macam gagal. Tadi Bu Evi nyebutin juga ya bahwa kondisi finansial jadi nurun gitu kan, mungkin ada yang di PHK. Wah kacau banget ini kondisi pandemi. Jadi gimana mungkin nggak stres, bagaimana mungkin nggak. Dan ini tuh baru bicara stres, sambungin dikit lebih dalam ke Bapak Ibu, saya kemarin baru ngobrol sama teman psikiater. Jadi ternyata kesendirian itu bisa bikin depresi, otomatis. Sendirian bikin depresi, kenapa? Karena penjelasan medisnya. Sendiri itu bikin kita mengalami inflamasi. Ada yang, ini nggak? Orang medis nggak? Inflamasi itu gampangnya apa? Peradangan bengkak gitu ya. Nah, peradangan. Benar, itu saja bisa bikin kita depresi. Gitu. Jadi kesendirian itu nggak sederhana. Kalau kita kan ada orang yang introvert ya, sendiri mah santai aja gitu ya, tapi ada orang yang pelepasan stresnya itu nongkrong, ngobrol,
bayangin orang-orang extrovert zaman pandemi sekarang apa nggak pecah kepalanya. Iya kan, klien saya dia bilang gini, Mas saya sih pandemi gini senang, nggak perlu saya keluar, nggak perlu pura-pura hai sama teman, nggak perlu pura-pura masang tampang saya buat pas kondangan. Saya di rumah aja, di kamar saya tenang. Saya itu terus. Iya. Kebetulan klien saya yang ini dia sendiri senang, tapi kan ada yang tidak, ada yang mendapatkan energi ketika bareng-bareng. Nah, so balik ke sendiri bikin kita ngerasa sepi. Habis itu benar-benar kita jadi sendiri aja. Mungkin makanya kenapa kita dibilang malu kecil. Itu sebenarnya jadi kenapa begini? Satu karena memang begitu terkait kondisi perubahan yang pandemi ini gitu ya. Satu kedua dari sini sebenarnya kita bisa refresh nih. Tadi kan saya bilang ya, dulu sebelum pandemi kita bisa jalan-jalan, nonton, makan gitu ya, nongkrong. Sekarang nggak bisa, artinya jangan-jangan tuh dulu cara pengelolaan stres kita jelek. Sehingga karena sekarang nggak ada pelampiasan pelariannya, gitu kan, mungkin kita mendem-mendem di rumah, di kantor, berantem sama rekan kerja, dimarahin sama bos. Mana bisa kita ngelawan ntar dipecat? Akhirnya di rumah yang ada siapa? Anak sama istri. Betul, jadi emang lelah gitu ya Pak Ari ya. Jadi saya mau kasih perspektif sama Bapak Ibu bahwa ketika kita guru termasuk juga ya, Bapak Ibu juga, ayah sama bunda, kalau mulai sensitif banget, nggak sabaran ke anak gitu, nah lalu jadinya marah atau teriak segala macam, itu jangan-jangan sebenarnya bentuk pengelolaan stres. Sebenarnya itu. Maka mungkin nanti sambil sadari nih, kalau saya lagi marah gini, sebenarnya tentang apa? Tentang siapa gitu? Jangan-jangan bukan soal anak ya, tapi tentang saya nggak sempet mas balas rekan kerja saya yang motong saya pas meeting. Oh siap. Saya nggak bisa balas bos saya. Ya udah di rumah. Oh gitu. Jangan-jangan gitu sih sebenarnya. So satu tentang kondisi pandemi sendiri, kedua tentang sebenarnya itu bentuk pengelolaan stres gitu. Tentu saja nggak sehat ya. Tentu saja cara pengelolaan stresnya nggak sehat. Oke, baik Pak Ari. Jadi yang memang kita harus menyadari gitu ya Pak Ari, harus menyadari dengan kondisi ini gitu, harus menyadari kondisi ini ada dan kita hadapi, kemudian kita kepada diri kita sendiri bahwa ini ada, kita harus hadapi pandemi ini, dampak ini real, kemudian kita itu lagi stres. Nah, Pak Ari, kadang-kadang kan kita nggak sadar tuh bagaimana kita itu lagi stres atau dalam kondisi baik gitu ya, sehingga saat mendeliver ke anak yang kita tahu itulah yang benar gitulah, itulah yang benar bahwa kita mengingatkan gitu ya. Kita nih, saya pribadi nih, saya orang tua nih, saya mengingatkan ke anak dan saya menganggap bahwa itulah yang benar tanpa saya menyadari bahwa apakah saya ini stres atau enggak gitu. Nah Pak Ari, ada nggak sih caranya, ada nggak caranya dari Pak Ari untuk kita, ini maksudnya saya orang tua ataupun guru itu bisa menyadari diri saya sendiri sekarang dalam kondisi seperti apa gitu Pak Ari? Ya ini jawabnya susah-susah gampang nih, pendek-pendek panjang. Bentar, oke. Panjang. Kalau saya patokan pertamanya Bu Nuni itu kita reaktif apa enggak? Reaktif ya. Reaktif. Maka dalam sasaran healing, sasaran psikoterapi nih, kita udah healing kalau kita nggak reaktif lagi tapi kita berespon. Oke, kita nggak reaktif tapi kita bisa memilih respon konkret nih sekarang. Sebutlah Bapak Ibu mendengar anak teriak gitu ya, atau berantem sama saudaranya misalkan, langsung kayak gitu, misalkan langsung bentak, itu kan bereaksi ya. Kalau respon kan gini, bentar dulu, ya kan? Napas dulu, pause sebentar. Ibu bisa pause, Bapak Ibu bisa pause sebentar, terus mungkin datang, ada apa sih? Nah, ngomongnya juga nggak tinggi. Nah sekarang yang saya mau kulik adalah gini, kenapa kita bereaksi? Ya kan, kenapa kita nggak bisa ngerespon? Kenapa kita nggak bisa pause sebentar, lalu memilih kata-kata gitu? Kenapa kita langsung muntahin, banjirin aja ada di kepala, di hati, ya kan? Kenapa? Jawabannya sebenarnya gampang kalau kita. Jawabannya adalah batinnya kepenuhan. Kepenuhan sama apa? Satu sama stres, kedua sama masalah-masalah masa lalu. Gitu. Masalah masa lalu apa aja tuh? Nah ini saya buka-buka dikit Bu Nuni. Macam Bapak Ibu, yang paling resen deh yang masa sekarang dulu. Satu, kondisi masalah kerjaan ya.
kondisi sosial ekonomi gitu kan, finansial itu satu. Kedua, relasi sama pasangan itu sendiri gitu. Apakah visi kita nih, pandangan kita dalam merawat anak tuh sama. Nah, saya lagi seneng ngomong perspektif gender gitu kan sekarang. Ini contoh aja ya. Jadi misalkan ada kan ayah nih ya, saya ayah termasuk gitu ya. Ada kan ayah yang ya karena dia ngerasa udah nyari duit, udah nafkah gitu kan, udah nyari kerja memenuhi sebuah kebutuhan keluarga, jadinya anak full sama ibu. Jadi pas ayah sampai di rumah, udah istirahat tidur, nggak mau diganggu kan, ada kan yang gitu kan. Akhirnya ibu kerja 24 jam. Jadi ibu-ibu yang kerja rumah tangga, saya kasih jempol. Kalau saya berharap tangan saya jempol semua kayaknya. Itu beneran susah banget. 24/7 melek gitu. Ya kan, jadi ada yang modelnya gitu. Nah, kemudian pandangan merawat anak gitu ya. Terus mungkin waktu pas dulu hamil gitu, nah si ibu ini mengalami gangguan cemas sama depresi pas hamil dan pas melahirkan gitu. Itu bisa ke bawah. Sekarang kayaknya lagi mulai bermunculan kayak tema-tema postpartum depression gitu kan. Masalah gangguan cemas pas hamil gitu tuh bisa ke bawah Bapak Ibu. Gitu. Lalu habis itu kita nyalain si ibu lagi. Kalau ibunya punya pikiran ingin nyakitin anak, enggak kayak gitu tuh. Tapi poinnya kondisi pas hamil itu kalau kita nggak stabilin kan, kalau kita nggak tangani itu bisa ke bawah sampai sekarang. Nanti ibu bisa berpikir saya ibu yang nggak baik gitu kan. Kenapa? Pas melihat anaknya nilainya turun, saya gagal jadi orang tua. Ayahnya juga nih, saya kan udah ngebiayain, udah ngelesin, udah ngasih dia jalan-jalan ke luar negeri, pulang kok masih kurang. Saya gagal jadi ayah. Muter-muter aja di situ. Ya kan, jadi tentang visi misi merawat anak, kehidupan berkeluarga. Saya bisa tarik lagi ke belakang. Pas dulu nikah, pas PDKT gimana? Ya kan, kehidupan pernikahannya, omongan tentang kehidupan pernikahan cukup Bapak Ibu dulu cukup ngomongin itu. Contoh nih, pas dulu ini cerita seorang kawannya. Dulu tuh pas nikah sebelum hamil, ya udah Mas langsung punya anak gitu. Suami udah komit mau bantu ngasuh, tapi pas udah hamil udah punya anak, ya suami sibuk Mas, mau mabar aja sama teman main futsal.